Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Brani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas cara agar air akuarium kita tetap jernih, bersih, terhindar dari kotoran ikan mas koki ini, teman-teman. Nah, di sini saya membahas ini berdasarkan ada pertanyaan dari salah seorang penghobi ikan hias mas koki. Dia bertanya, "Bang, saya punya tank 100 x 50 tinggi 50. Nah, saya menggunakan top filter talang. Namun setiap 2 hari sekali saya ganti, airnya cepat sekali kotor. Nah, media filter saya sudah saya gunakan itu lebih dari 2 bulan, tapi airnya setelah 2 hari saya ganti, airnya kembali kotor, kembali berkabut. Nah, solusinya gimana, Bang? Nah, jadi saya ingin berbagi tips dan trik kepada teman-teman para penghobi pemula maupun yang sudah lama memelihara ikan mas koki. Kita sharing bagaimana cara agar akuarium ikan mas koki kita itu tetap jernih, bersih, dan kotorannya bisa tersedot oleh overhead atau pompa akuarium, walaupun hanya menggunakan top filter kaca ataupun top filter talang. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut membahas lebih dalam bagaimana cara agar air akuarium kita tetap jernih, dukung terus channel Bung Brani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Bung Brani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini para penghobi ikan hias mas koki ini banyak sekali mengeluhkan air akuariumnya cepat sekali kotor, cepat sekali berkabut, dan juga banyak kotoran ikan mas koki di lantai akuariumnya. Nah, terlebih masalah ini sering timbul di akuarium yang ukurannya di atas 1 meter, teman-teman. Nah, ya ada juga ya para penghobi ikan hias mas koki yang memelihara di tank yang 60 cm, 70, 75, 80 sampai 90 mungkin mengalami ini juga, tapi tidak terlalu ya teman-teman. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena mereka menggunakan tank yang di bawah 1 meter. Biasanya mereka menggunakan top filter talang, kemudian besaran pompanya itu biasanya 3.000 ya, 3.500 sampai dengan 5.000. Jadi air di dalam tank mereka itu terputar lebih cepat. Beda dengan tank ukuran 1 meter kali 50 kali 50, 110, 120, 150 sampai dengan 2 meter. Dan hanya menggunakan top filter kaca ataupun top talang, teman-teman. Jadi itu pasti masalahnya air akuariumnya pasti cepat sekali berkabut, cepat sekali kotor, dan juga cepat sekali air akuariumnya itu tidak jernih, teman-teman. Nah, jadi di sini saya berbagi tips kepada teman-teman sekalian bagaimana cara agar air akuarium kita itu tetap jernih walaupun 2 minggu sekali kita ganti, teman-teman. Nah, di sini kita bisa menggunakan media filter yang tepat, teman-teman. Yang pertama, langkah pertama. Nah, di akuarium belakang saya ini ukurannya 150 kali 60, tingginya 65 cm. Secara total seluruh airnya ini kalau dihitung secara matematika itu 585 liter kalau keseluruhannya, teman-teman. Tapi kalau saya prediksi ini 500 literan, teman-teman. Nah, 500 liter tentu airnya itu banyak ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya tercover, kalau tidak tercover itu ya pasti airnya tidak akan jernih. Nah, langkah pertama, teman-teman bisa memaksimalkan media filter yang kita gunakan. Nah, kita harus seleksi media filter kita itu cocok atau tidak untuk akuarium yang kita gunakan. Nah, contoh, misalnya kita menggunakan media filter yang seperti Bioring dan Biobal saja di tank yang ukuran 1 meter. Misalnya Biobal yang pertama ya, sudah itu chamber keduanya Bioring,
chamber ketiganya kita pakai arang aktif ataupun lampu UV. Nah, walaupun ya kita menggunakan lampu UV, misalnya bioringnya ada 5 kilo, kemudian biobalnya ada 2 kilo misalnya, pasti tidak akan jernih teman-teman. Pasti. Kenapa? Karena media filter bioring dan biobal itu SSA-nya atau tempat hidup dari bakteri pengurai itu sangat kecil teman-teman. Jadi sebelumnya saya memang menggunakan bioring di tank akuarium saya ini untuk media filternya, tapi setelah saya baca-baca ternyata tempat hidup dari bakteri pengurai di media filter itu sangat kecil sekali teman-teman. Jadi saya putuskan saya ganti semua media filternya menjadi batu apung, karena batu apung dari segi harga dia murah, kemudian tempat hidup dari bakteri pengurainya itu 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat dari media filter bioring teman-teman. Nah di sini ya teman-teman bisa gunakan ya, kalau misalnya teman-teman pakai tank 1 meter kali 50 tinggi 50, teman-teman bisa buat filter sendiri teman-teman. Saya sarankan bikin filter sendiri, yaitu filter wet dry system, yang mana filter itu teman-teman beli aja talang PVC yang ada di toko bangunan ya, itu per 4 meternya kalau di tempat saya itu harganya 75.000. Kemudian tutup talangnya itu satunya itu 5.000. Jadi teman-teman beli 4 atau 6 ya, kalau misalnya untuk cadangan teman-teman bisa beli 6. Kemudian yang talangnya tadi teman-teman benar-benar ukur ya, sekur dari atas akuarium teman-teman. Nah akuarium ini kan ada dua jenis, ada yang sekurnya di atas, kemudian ada juga sekurnya di dalam seperti akuarium saya ini. Jadi di dalam akuarium itu ada sekurnya. Jadi disitulah kita menaruh top talang. Nah jadi kalau misalnya sudah dibeli bahan tadi, teman-teman bisa lihat, bisa juga lihat video saya tentang membuat filter wet dry system, yang mana filter talang itu tidak ada sekatnya teman-teman. Jadi plong aja langsung ke lubang output, masuk kembali ke akuarium. Jadi teman-teman bikin filter seperti itu supaya apa teman-teman? Supaya media filter kita tadi semua bagian talang itu penuh dengan media filter biologis. Nah jadi kita taruh media filter biologis kita full di situ ya. Misalnya teman-teman hanya menggunakan batu apung, nggak apa-apa teman-teman, gunakan aja batu apung ya. Kalau teman-teman mau bikin sekat, kalau saya sarankan kalau misalnya mau bikin sekat di filter talangnya tadi, sekatnya pakai biofoam saja teman-teman, busa yang warna hitam. Jadi busa biofoam itu jadi sekat antara media filter. Misal teman-teman mau bikin media filternya beragam ya, misalnya yang premium ataupun masih menggunakan bioring, biobal, kemudian batu apung, lampu UV misalnya ya, bisa teman-teman sekat pakai biofoam. Nah di bagian lampu UV-nya, biofoamnya agak ditebalin aja teman-teman, agak diperbanyak. Misalnya seperti tank saya yang 100 cm itu saya sekat biofoam ya, karena di situ saya memelihara ikan yang kotorannya agak besar. Jadi saya sekat, jadi aliran air itu tersaring oleh biofoam tadi teman-teman. Jadi full ya di bagian top talangnya tadi penuh dengan media filter biologis. Nah untuk mekanisnya itu dibikin satu tingkat lagi. Nah itulah keuntungan kan kita membuat sendiri ya filternya. Kita buat lagi satu filter untuk khusus mekanis. Itu ukurannya bebas ya teman-teman ya, boleh sepanjangan akuarium juga nggak apa-apa. 30 cm, saya sarankan 30 cm aja teman-teman, karena banyak media filter mekanis itu ukurannya 30 cm. Contoh ya, jaring nelayan itu ada yang 30 cm, ada juga yang besar untuk kolam ya. Kemudian busa grand wall yang hijau itu kalau kita beli satuan itu 30 cm juga, kapas putih juga. Jadi paling kecil media filter mekanis itu atau tempatnya itu 30 cm teman-teman. Jadi teman-teman pakai media filter tempat media filter mekanisnya itu satu ya, berbeda dengan yang biologis.
Nah, itu solusinya yang pertama teman-teman. Teman-teman bikin sendiri aja filternya, wet dry system. Mekanisnya berbeda dengan biologis. Itu solusi yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu besaran pompa teman-teman. Nah, masalahnya di tank yang di atas 1 meter itu biasanya menggunakan pompa di atas 3000 liter per jam. Nah, sebenarnya kalaupun pakai 2000 juga bisa, tapi ya airnya agak lama jernihnya teman-teman. Agak lama jernihnya karena perputaran airnya lebih lambat dari pompa yang besar. Nah, menggunakan pompa yang besar juga tentu saja watt listriknya juga besar teman-teman. Takutnya ya kita di rumah ya belum tentu menggunakan listrik yang dayanya juga besar atau 1300 ke atas lah ya. Nah, besaran pompa kalau kita beli misalnya di tank saya ini, tank 150 ini sebenarnya harus menggunakan pompa akuarium yang ukuran 5000 liter per jam teman-teman. Tapi masalahnya kalau saya menggunakan pompa 5000 liter per jam itu luber teman-teman, karena saya menggunakan top kaca ini ya, luber. Nah, filternya luber. Jadi saya ukur-ukur, saya pelajari mana pompa yang lumayan besar dari 2000 tapi wattnya juga masih tercover untuk listrik di rumah saya. Jadi di sini saya banyak memutuskan, akhirnya saya beli yang 3200 liter per jam. Alhamdulillah akuarium saya walaupun agak sedikit lambat perputaran airnya, tapi airnya cukup jernih teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat di belakang. Jadi besaran pompa itu menentukan jernih atau tidak air akuarium kita. Kotoran itu tersedot oleh pompa atau tidak. Nah, di sini saya berikan contoh ya teman-teman ya. Untuk tank 1 meter kali 40 tinggi 40 itu gunakanlah pompa 2000 liter per jam. Kemudian naik lagi akuarium 1 meter kali 50 tinggi 50 gunakanlah 2500 liter per jam. Kemudian akuarium 120 cm itu gunakanlah pompa 3000 liter per jam. Nah, kemudian 130 cm sampai dengan 150 kalau menggunakan top filter ataupun top filter talang itu gunakanlah pompa 3200 liter per jam atau 3200 liter per jam, tergantung filter apa yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan wet dry system, saya berani menggunakan pompa 4000 sampai 5000. Nah, ya karena di sini topnya kaca, lubang outputnya juga cuman muat pipa setengah ya, jadi tidak terlalu besar. Jadi saya tidak berani nih menggunakan pompa yang begitu besar. Dan juga di sini ya saya tidak hanya satu akuarium di rumah ini, saya menggunakan lebih dari 7 akuarium. Jadi takutnya nanti listriknya turun ya, ataupun tidak tercover dari daya listrik di rumah saya. Kemudian selanjutnya teman-teman, agar air akuarium kita itu tetap jernih, teman-teman pemberian pakan itu jangan berlebihan. Nah itu pasti ya teman-teman ya. Tapi ini untuk berlaku untuk akuarium yang bukan untuk grooming ya. Kalau misalnya untuk grooming ya kita kasih makan terus teman-teman, 1 jam sekali, 2 jam sekali itu kasih makan. Tapi kalau misalnya untuk akuarium di ruang tamu, teman-teman bisa kasih makannya secukupnya saja teman-teman. Misalnya kasih makan sedikit-sedikit ya, awal habis nanti tambah lagi sedikit. Nah itu membuat air akuarium kita terjaga kejernihannya. Tapi kalau misalnya kita kasih banyak-banyak ya, misalnya ya seperti ikan sebanyak 10 ekor ya, kita kasih misalnya 1 sendok makan, misalnya kita menggunakan sendok ya, kita kasih ini, itu terlalu banyak teman-teman. Sedikit saja tapi habis, kemudian kita kasih lagi seperti itu ya. Nah, jadi pemberian pakan yang berlebihan itu yang menyebabkan air akuarium kita itu cepat sekali kotor, bahkan berkabut teman-teman. Kemudian solusi yang terakhir ya menurut saya, kita rajin-rajin juga membersihkan media filter mekanis. Kemudian
rajin juga memeriksa akuarium kita. Misalnya ya, kalau saya sarankan teman-teman bisa sediakan serokan ya, serokan yang agak panjang segini, yang ukuran 1 meter atau lebih ya, untuk sebagai pembersih akuarium ya. Kalau misalnya ada kotoran ikan mas koki kita mengambang di bagian atas ya, boleh teman-teman serok pakai serokan yang saya bilang tadi. Nah, dibersihkan. Kemudian media filter mekanisnya teman-teman. Media filter mekanis itu dibersihkan kalau misalnya teman-teman nggak ada kerjaan ya, misalnya tidak terlalu sibuk, teman-teman bisa ganti 3 hari sekali ataupun dibersihkan. Seperti saya, ini media filter mekanisnya itu saya di bagian atas itu jaring nelayan, kemudian bagian nomor 2 nya itu busa biofoam, kemudian busa green wall, baru busa putih teman-teman. Itu sebenarnya itu cara agar media filter mekanis khususnya kapas putih itu hemat teman-teman. Kalau kita susun di bagian atas kapas putihnya, tentu kalau misalnya mampet dia pasti luber teman-teman, luber ya, luber filter mekanis. Tapi kalau misalnya teman-teman susunnya seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan tidak akan luber teman-teman. Kenapa? Karena kotoran yang bagian yang besar itu tersaring di bagian atas di jaring nelayan tadi teman-teman. Di jaring nelayan tadi sudah tersaring, kemudian di biofoam juga tersaring, kemudian di busa green wall itu tersaring, baru dia menembus kapas putih. Nah, itu sudah saya jalani ya, sudah saya terapkan sekitar 6 bulan. Setelah 1 bulan saya beli tank akuarium yang ini 150 ini, alhamdulillah tidak pernah luber teman-teman. Nah, bahkan selama saya tinggalkan 2 minggu ya pulang kampung, itu tank akuarium saya tidak luber bagian mekanis. Nah, yang tak kalah penting ya teman-teman ya, untuk supaya air kita itu terjaga kebersihannya, kita rutin ya ganti airnya itu dijadwalkan 1 minggu sekali teman-teman. Itu paling lama itu 2 minggu lah. Kalau misalnya kita nggak ada kerjaan ataupun tidak begitu sibuk, silakan ganti air akuariumnya. Nah, ganti air akuarium itu nggak lama kok teman-teman, cuman paling ya tergantung juga. Kalau misalnya tank saya ini 150, saya ganti 50%, itu paling lama 30 menit lah teman-teman. 30 menit selain saya membersihkan media mekanisnya. Nah, kalau saya di sini mengganti air akuarium ikan mas koki saya ini, saya bersihkan terlebih dahulu media mekanisnya. Nah, saya bersihkan ya, saya gosok-gosok, saya bersihkan di kamar mandi. Kemudian saya pasang kembali, saya hidupkan mesin pompanya. Kemudian di sini pasti nanti keluar kotoran nih teman-teman, di lubang outputnya ini yang ada selang ke bawah ini ya, di pipa ini pasti kotorannya akan keluar ke sini, kotoran yang ada di top filter. Nah, keluar di sini nanti air yang kotor tadi akan tercampur lagi dengan air akuarium, nanti kan baru disedot, dikeluarkan, dibuang airnya. Jadi kalau misalnya kita ganti air dulu ya, airnya sudah kita turunkan 50%, kita isi air sudah penuh, kemudian kita bersihkan mekanis, pasti airnya akan berkabut ataupun kotor lagi teman-teman, karena kotoran ini akan keluar dari lubang output filter kita. Nah, itu ya. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai cara agar akuarium kita tetap jernih, bersih, kotoran ikan mas kokinya tersedot oleh pompa, dan juga kita semakin semangat merawat ikan mas koki kita, akuarium kita, dan ikan hias lainnya teman-teman. Baik teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.